Sini Jo. Soalnya di antara itu orang yang begini. Soalnya pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai dengan puasa, rukun puasa aku jelaskan pertama. Yang kedua tadi bagi puasa, dan yang ketiga apabila kamu bersenang-senang, Pak Urus sehingga kamu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Pak Ulangamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkatku dalam hati kanyo tunggu anak disebut kamu. Salah, anak disebut sampai. Gimana disebut dalam dirinya ada disebut. Dan anak disebut Kufur. Habib. dan anak disebut kiri. Pada bulan bagi kanyo hanya disebut kafe, hanya disebut kafe dan hanya disebut musyrik. Assalamualaikum. Lalu Pak Ulangamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menunggu di saat Pak tanya orang meninggal. Jadi buat lu jeramayo nagkeun mazurnya ko Islam, nagdaya ko niyo iman, yang kena dunya hukum juga. Kadang Pak Urusnya nagli batalan bro-bina yang gabina. Tempo kesadi yang orang itu boleh tak? Ya. Ini Pak Ulangamnya. Bapak Ibu mungkin Bapak Urina dan Nabi Zerbo. Bapak nama mesti kenal? Alhamdulillah. Haji ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Mungkin Alhamdulillah Tuhan akan menjawab menurut kemampuan Tuhan. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Jadi mana puasa adalah imsak yang keras. Jadi yang dikatakan puasa adalah menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Segala yang membatalkan puasa memang sudah tersebut dalam kitab-kitab. Di antara lain, yang pertama sekali adalah memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka yang pertama mulut abah. Tak bertemu sesuatu dalam abah, baik tak bertemunya benda cair ataupun tak bertemunya benda padat, itu membatalkan puasa. Baik tak bertemunya dengan langsung ataupun tak bertemunya dengan yaitu dengan tahiru dan sebagainya. Yang kedua hidung, yang kedua beliau, yang ketiga adalah bubur misalnya. Yang sesuatu apabila termasukkan kena membatalkan puasa. Berbeda dengan suntik. Apabila disuntik misalnya karena dalam keadaan sakit, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena obatnya tidak masuk dalam saluran. Artinya tidak masuk dalam rongga. Ditemukan dalam urat. Dalam urat tersebut tidak dinamakan rongga.
Kemudian saya kadang nak sakit mata, maka boleh misalnya memakai obat mata. Nah, untuk mengobati mata anakku, walaupun kita obat mata dan rasa baru memang salahnya. Nah, ataupun misalnya tinggal rumah kadang-kadang kita perhatiannya umur mana daripada itu. Nah, jadi yang baik mata yang dinamakan rongga. Rongga yang pertama mulut, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat yaitu zakat, yaitu kemaluan ataupun dubur. Ini adalah manduk yang digunakan dengan rongga. Maka apabila taman sesuatu kenanya membatalkan puasa. Selain daripadanya hana wudu. Selain daripadanya yang tidak membatalkan puasa. Jadi dia berubah mata, dia sunti, dia hana memanas. Nah, ini hukumnya boleh. Tapi bagi orang yang penyakit amblian contoh, kan pada sana di kabar aja, itu dia dubur kan itu dia. Yang hana pun dia utama dia utama amblian yang karena dalam kondisi sakit dan darurahnya hana buku itu dimaafkan. Nah, yang membatalkan puasa gara-gara tak pertama sesuatu dalam rongga. Yang kedua batal puasa gara-gara sengaja muntah. Yang muntah hanya sengaja itu. Apabila lintanya bersama dengan tak sengaja ada dulu sesuatu dalam tubuh badannya, kemudian muntah dengan sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian mengeluarkan mani secara sengaja, yang juga bisa membatalkan puasa. Kemudian apabila katanya mano biasa arti mano yang hana rahulai, kan mano wajib, mano junub, kan mano sunat, mano rojumat. Apabila kita mau ia dalam minum, kita mau ia dalam hidup, mano biasa, dia juga bisa membatalkan puasanya yang perlu diingat. Jadi biasanya yang mana kapan pun hadir. Mana biasa, mana yang hana dalam mana syariat, artinya kan mana dulu, masalah urinan kan mana daripada men, kemudian kan mana sunat Jumat, yang sama dengan mana budaya mana biasa itu. Ini apabila kita mungkin bisa membatalkan puasanya harus hati-hati. Maka pada saat mana dia hati-hati. Kemudian di saat dia berkumur-kumur dalam berwudu. Dan kepala bahagian beratap dan hanya sekilas mantap tak berkumur-kumur boleh, tapi yang tak terlalu berat yang juga bisa membatalkan puasa. Yang diantara hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang bisa membatalkan pahala puasa, karena manusia ada puasa dan ada pahala. Nah, manusia yang puasa tapi hana pahala. Yang tiga yang telah sampaikan. Jadi yang bisa membatalkan pahala puasa yang pertama adalah mengumpan. Jadi sering-sering dia mengumpan orang lain, menyebutkan kekurangan orang lain, itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasa itu sah. Lama dikata kewajib kagak, tapi bonus hana, imbalan hana. Cuman bedanya hana kena denda bagai. Puasa dia sah, tapi pahala tidak berdapat. Yang kedua berbohong. Gara-gara berbohong dan juga bisa membatalkan pahala puasanya harus terjaga. Maka puasanya bukan puasa tubuh budaya mantap, lidah budaya juga harus berpuasa. Maka yang lebih baik berpuasa itu di bulan Ramadan harus kita memperbanyak baca Al-Quran supaya kita dapat sahabat itu memperbanyak misalnya berzikir, memperbanyak bertutur kata yang betul yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan pahala puasa yaitu sumpah palsu yang hana. Dan pertanyaan yang kedua, apabila bersetubuh di dalam bulan Ramadan, bersetubuh dalam bulan Ramadan, ini adalah merupakan kecaman yang berat. Apabila seorang laki-laki di dalam bulan Ramadan yang haram dijauhkan daripada wanita, bahkan yang muda-muda tidak boleh bercumbu
karena yang bisa mengakibatkan kepada bersetubuh. Apabila roh bersetubuh dalam bulan Ramadan, dia terhadap beragam wajib membayar kafarah. Kafarah yang pertama memberikan lamnya yang hanapin wayo, yang kedua puasa 2 bulan beriring-iring. Ini yang berat. Puasa 2 bulan beriring-iring. Jadi hancur terselam roh. 2 bulan ini terus menerus. Tiuro hana tiuro batil kayak ulang lipun lah. Ini hana sanggupnya boleh mengeluarkan beras sebanyak 60 boh mon. 60 boh mon itu fakir miskin. Boleh. 60 boh mon itu idealnya. Ya berarti siare 2,7 kilo. 2 kilo cuma. Tak bagi pun atau yang lebih meyakinkan lagi sitingu hare yang taruh. Jadi untuk seorang fakir miskin tadi sitingu hare orang kurang baju je. Sitingu hare kurang baju. Itu apabila adanya bersetubuh di dalam bulan Ramadan, maka hukumnya harus kena kafarah. Ini yang pura, yang malam boleh. Ada kejadian awal no. Awal kejadian bahawa puasa dari malam sampai dari rumah sampai malam puasa. Nyawa berada sehingga bawahnya haruslah terjadi pada Sayyidina Umar yang adalah tua. Jadi rohlah menjima dengan berumur di dalam malam bulan Ramadan sehingga dimudah oleh Allah Taala. Jadi dia malam boleh hukumnya, kemudian yang hadir surau yang tinggal dalam kondisi berpuasa. Dia malam kita sebagai biasa boleh hukumnya dan sunat apabila adanya bersetubuh pada malam Jumat. Malam Jumatnya nafahala khusus. Yang ketiga, yaitu sifat-sifat munafik dalam hati. Memang persoalan hati memang persoalan yang sulit untuk dijangkau oleh manusia biasa, sulit dijangkau oleh malaikat yang hanya tahu sifat hatinya adalah hanya Allah Ta'ala dan tanya sendiri. Cuma kadang-kadang sifat hatinya nampak pada luar kitanya. Tanda-tanda orang munafik apabila berkata-kata selalu berbohong. Jadi ini tanda-tanda orang munafik. Kemudian apabila berjanji mengingkari janji, apabila dipercaya berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Jadi munafiknya tidak boleh menghukum sama orang lain. Jadi hanya tanya, hukum kau nyoron munafik hana. Kecuali masa awal yang dibikin kasyaf hanyalah Huzaifah. Huzaifah salah seorang sahabat Rasulullah yang dibikin kasyaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Umar apabila orang meninggal, orang Islam meninggal, bukanlah dari Sayyidina Umar. Huzaifah tidak sembahyang pohana. Huzaifahnya tidak sembahyang pohana. Karena orang yang meninggalnya walaupun Islam pandangan orang, tapi mihana tidak Huzaifah yang sembahyang yang tanda yang munafik. Jadi munafiknya hanya bisa dipenyebab yang bisa hanyalah Huzaifah. Umar sendiri Khalifah Rasulullah hanya di tengah huruf munafik Tuhan. Bahkan keramatan rohnya ya Huzaifah. Cina dalam lewnya nama munafik Tuhan. Menjauh oleh roh hana munafik. Jadi sama dengan tanya coba merasakan dengannya menyena tanda-tandanya lebo karena tanda munafik tapi belum pasti munafik. Jadi untuk pribadi kita boleh tanya kita rasakan saya mengingkari Allah munafik, tapi untuk orang lain saya tidak boleh menganggap seseorangnya munafik hancur. Karena jangankan misalnya Khalifah Rasulullah, Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, sahabat Rasulullah, bahkan mertua daripada Rasulullah tidak pernah
menganggap mulai munafik. Bahkan diri gonya sendiri gedanya bau lebar. Leuknya na munafik Tuhan. Kemudian sifat-sifat kufur yang nana mati. Dia juga harus sesuai dengan akidah. Akidah artinya itikad katanya. Iman yang ada dalam dadanya. Apabila di luar akidah yang kanannya, di luar persoalan iman, berarti dia kufur. Kufurnya bermacam. Ada kufur gara-gara perkataan. Ada kufur gara-gara perbuatan. Ada kufur gara-gara niat, itikad. Tak itikad lah mati dia mengatakan pengah baru sembahyangnya mana wajib. Itu kufur. Nah gara-gara perkataan. Nah sebenarnya dia dah tauhid. Ada benar di hana pun. Mengejek. Pusna-pusna. Ya. Pusna-pusna. Mengejek agama. Mengejek sunnah. Yang disunatkan oleh Allah itu ejek. Ini juga termasuk kufur. Jadi kufur nama perkataan yang mungkin dipukul yang lain, nama perbuatan tersebut dipukul patung, katakan lawan meja tersebut, katakan kakalan mentang hadir tapi dia dah sujud, merasa rendah, kemudian itu kita ucapkan selamat datang yang hukum si hadir, walaupun dia hanya kufur tapi hukum si haram. Jadi kufur atau tidak kufurnya tergantung kepada itikadnya. Jadi kufurnya nah perkataan, nah perbuatan. Yang katakan kafir lebih hebat dari Islam. Yang kufur. Menurut Syarwani, Islam kitab Tuhfatul Muhtar, pensyarah Hasyiah Syarwani, apabila ada yang terucap kalimat kafir yang lebih hebat daripada Islam, itu kufur. Jadi yang kufur gara-gara perkataan. Jadi kufurnya perkataan adalah kalanian, adalah yaitu perbuatan. Jadi untuk seseorangnya hanya diketahui oleh hatinya sendiri. Sedangkan orang lain tidak boleh. Dia mau hukum secara zahir boleh. Nah orang yang enggak sembahyang, nak wajib boleh ya. Mana wajib sembahyang surah semalam mewate, wajib dua wate ya kan. Duhur malam. Yang kufur. Karena mengingkari sesuatu yang wajib. Hatta yang diperhalil oleh Allah satu hal, hatta yang wajib oleh Allah satu hal wajib, yang katanya secara daruri, artinya kamandu murid itu wajib satu hal wajib, yang kufur. Kemudian yang ketiga, masalah tanya-tanya pada sana orang meninggal, nah meninggal nyo punya orang yang god, nyo jauh mana ada mana jauh semua. Ibro pun jauhnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Khairu limayyitikum. Wahai saudaraku, anggaplah bagi manusia yang meninggal. Walaupun dalam dia kadang ada pertanyaan sembahyang meninggal. Hanya ada tentu di akhir hayat. Kadang di akhir hayat meninggal merupakan ucap kalimat la ilaha illallah. Dan sejarah di dalam kitab. Sirahmu cukup berokan. Itu pun bina orang yang berumur. Sehingga asalkan berempat orang kitanya membangunnya. Hai, kata beri dua beranak berinya. Kai pakai ajaibnya. Dia kayak melengkaji yang bayi orangnya. Yang lagi-lagi yang tu sampai laude cukup berokan. Sampai ke Tuhan kira-kira roh kena meninggal. Sampai kena meninggal itu bahkan 2 dinar bahasa saya 2 banyak. Jihad 2 orang yang berdoakan. Nyo mati belum. Roh betul sampai tahu lelo. Nyo urun ber. Nyo ikut upah. Itu upah. Nyo yang tertulis dalam kitab. Nyo mudah usul tadi. Nyo saleh bona, nyo usul. Jadi akhirnya memang meninggal karena orang di kupar kan tapi akibat meninggal. Nyo urung garbo, nyo urung saleh bo, nyo urung garbo, nyo urung saleh bo. Sampai kemudian dalam kuburan diceritakan dalam kitabnya. Pada saat malaikat
malaikat azab dipersiapkan untuk pada azab berunyan ho dari Allah Taala. Dengan berkat menurut kita yu kunci murung yang gadikan lewat luarannya kadang ampun mungkin dosa disepurkan. Berarti dengan kesadaran. Ya, yang sejarah. Jadi makanya Rasulullah juga pernah sampaikan khairu li mayyitikum. Anggap baik olehmu bagi segala main-mainnya. Maka Allah ini Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Arhamur Rahimin yang paling sayang di antara manusia yang kasih sayang lain. Allah menyampaikan, Ana indah dhanni abdi, lonnya lagi disangkari hamba lon. Inna khairan fa khairun. Apabila orang lupa disaksikan nyomanya ke, long akan lebih kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Menyorongnya manusia dianggap hanya nyobrok, lebih keburukan. Maka diperbaiklah sangka kepada saudara saya. Maka ada yang sunat. Tentunya pilih yakin kepada jalur. Karena bakal rahasia Allah. Dan kalau enggak namanya beda yang dia bilang Allah itu yang kaji apa ni hanya dia pergi. Dia hanya bilang gitu pergi. Pokoknya kejadian yang lupa pun dosa Allah orang-orangnya. Mungkin dia kata siapkan pun ke dia orang lebih dia. Tapi apa yang dia itu saya kerana dia ada. Dia hanya jamin. Kita orang yang lupa pun dosa lagi. Orang yang kadang-kadang dia lagi yang itu dunia Allah. Jadi kasih sayang Allahnya tersembunyi. Jadi mandu merata kebaikan yang harus kita kerjakan. Jadi silakan dia tanya orangnya untuk tak berbuat di baik katanya, tapi di akhir katanya di kendam orang yang ger. Maka alhamdulillah pasti orang yang baik tak sengaja orangnya oleh dia ada keburukan, tapi dia tanya ke nagai barang-barang lebih kebaikan. Yang sudah mungkinnya Allah Taala dia belah jauh haru itu. Dia kata sengaja ngokon yang juga haru itu. Itu belah jauh. Dari Fir'aun di saat jika berat keadaan ingin untuk bertobat kepada Allah, butuh abah mereka. Karena pada sengaja. Maka tadi apabila terlanjur melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah. Jadi ada namanya sunat sebenarnya tanya saya berikutnya anakku sunatannya dan tanya biasa dan dia benar namanya pukulnya berarti apa boleh itu benar anak tua tapi pekan akhir hayat seseorang yang ada depan kebaikan yang diberi Allah itu di akhir hayat ada depan kadang-kadang manusia itu kadang-kadang didiakan saya tamu surga orang taat yang gara-gara dosa dunia tamu neraka. Itu rahasia daripada Allah. Siapa yang ingin diberi kebaikan dan siapa yang ingin diberi keburukan, rahasia daripada Allah. Yang itu yang ditanya, segala ini kebaikan harus saya kerjakan karena rida Allah saya ada depan. Seluruh keburukan harus saya tinggalkan karena bumi Allah ada depan. Karena lain dum kada berbuat kebaikan gara-gara sabuk keburukan murka daripada Allah. Dum lain kebaikan gara-gara but yang udut tak but yang hanagar tapi bisa murka kepada Allah. Mengerti kira-kira? Nampak? Bapak? Di dalam tapi kemudian dalam bagai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Indonesia, lagi puasa. Jadi bagi yang mana dengan rumah Henko, Henko-nya anak-anak pudin yang bandingkan mereka boleh. Dua punya wajib warnanya atau tak warna kegiatan. Anda jelas ya, bunyilah juga. Jadi kan di dalam kerja yang kurang banyak di bawah
Pada itu sebenarnya apa ya? Kena puasa. Ada ini. Jadi bagi ini mana ni kagak rumah jantung. Jadi bakunya hanya pada wajib dan namanya jaga tak boleh. Jadi punya wajib pada puasa, kah puasa jaga. Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rombongan tanya kepada Ustaz. Yang pertama masalah dengan zakat fitrah, yaitu pada pukulan zakat fitrah yang sudah diharapkan ditanya untuk 40 Ramadan. Karena yang sering ditanya bukan tadi tradisi juga urung ditanya tiada setengah sama satu rukun. Yang pertama Pak Ustaz, yang kedua masalah tentang pembangunan, baik pembangunan ke masjid dan madrasah, putus kita bayu dengan hak garis yang nabah zakat fitrah. Yang kedua, yang ketiga masalah harta wakaf, putus harta wakaf kita punya dengan arti ketuba. Harta yang ketuba penghubungan daripada harta yang akan ketuba. Enakan mohon jawaban oleh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rezeki tujuh 5 kali. 5 kali tujuh. Urung berlayar di mana? Ada juga. Kalau tidak, Ada juga. dalam rezeki Jemaat dan tujuh kali 5. Berarti 200 jamaah. Tapi yang wajib sekarang enggak dari dulu atau baca tu berjama. Tentang urut yang rukun ahli jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang masalah tanya oleh Tanit puasa pada malam, kemudian ditanya bersetubuh dengan istri Tanit. Jadi kena batal puasa gara-gara Tanit kemudian bersetubuh. Jadi hana buku, hana membatalkan puasa. Apabila ditanya Tanit apa dia makanan tak bersetubuh yang asai sebelum fajar, mana bisa membatalkan puasa. Jadi hana buku puasanya tetap jalan lagi biasa. Cuma dosa bertanya apabila hana terlalukan sembahyang. Kalau begitu dia tanya kalau benar tanda-tandanya apa? Tanda-tanda puasa tak sah. Puasa adalah hana waktu dia dimana, tapi dosa bertanya hana sembahyang. Karena yang mananya syarat untuk sembahyang dan syarat untuk puasa. Jadi lain-lainnya. Jadi dosa gara-gara hana sembahyang, dosa gara-gara hana taman bunuh, dosa gara-gara penembus sembahyang yang tinggal, sia-siakan sembahyang, tapi puasanya tetap sah. Yang hancur, yang bisa membatalkan puasa apabila dia bertanya tak lakukan yang membatalkan pada waktu urut.
Tapi dia malam, walaupun kalau tanit, anak pihak ni baru boleh ni. Anak pihak 2 kali ni. Maksudnya yang sunat tadi nanti kan begitu misalnya dapat jumpa bahawa dia mugrid dia dua. Begitu kamu mugrid, dia tanya oleh dalam puasa dan ini berpuasa di Allah. Dan dia kan ada beli makanan lah. Dan ada bersetubuh lah dengan isteri dayangnya lah itu. Karena batilnya dia kena. Jadi puasa tetap jalan. Yang dosa itu gara-gara anak sembahyang. Jadi mana dulu syarat sembahyang? Kan syarat bagi puasa. Kemudian yang kedua, zakat fitrah di bulan Ramadan. Ini kadar zakat fitrah. Memang kadar zakat fitrahnya jelas dalam hadis, yaitu kunna nukhriju fi zamani Rasulullah sa'an min tamar wa sa'an min naqid. Jadi zakat fitrahnya yang disuruh yang oleh Rasulullah mengeluarkan adalah sabosna. Cuma karena saatnya adalah masa yang cukup trip, sehingga waktu kamu kok saat orangnya dalam menghitung saatnya berbeda-beda lah penghitungan. Mesti are macam ada yang macam, yang are tidur dengan are itu beda-beda. Jadi kadar jelas satu saat, kemudian bak hitung saatnya. Karena Rasulullah tahanane barangnya dihanale. Begitu dengan put mod kalau mau udayu lebih raya daripada mau udayu. Jadi kadar jelas sabosa wajib zakat fitrah, kemudian 4 mod yang jelas. Bak menghitung kadarnya inilah perbedaan para ulama-ulama. Kemudian dari dialog ini bak hitunglah beda dengan ini kadar misalnya timbangan, kadar timbangan atau kadar nare. Jadi mod, karena modnya oleh tempat namod Madinah, namod Iraq. Ini yang maksud Rasulullah kumod Madinah, kumod Iraq. Maka orang Aceh awal mencoba ikhtiar untuk meyakinkan, tak terbit zakat fitrah tiada didengar, yang pasti hanatu. Maka utama itu 2 bok harga, utama 2 bok harga, atau bukan 2 bok harga. Di Indonesia juga berbeda-beda dalam hitung. Nah, yang hitung 2 kilo 7 on. Yang 2 kilo 5 on yang ditah. Sebab siare 3 kilo 6 on. Ya kan? Siare 3 kilo 6 on. 2 are sama dengan 2 kilo 2 on. 2 kilo 2 on. Berarti kalau maka dia kun rawai. Mereka tutup dia 2 are pasti lupa. Mereka tutup dia siare dengan pasti kurus. Maka ditambah itu 2 harga atau 2 are kurus 2 bok harga. Jadi yang lebih ikhtiar yang kelaginya. Baik atau B siare jadi walaupun tu siare jadi pas lah 2 kilo kilo, ataupun pas 2 kilo kilo. Jadi beda-beda kadarnya. Yang keempat categori ukuran bahasa Arab kepada bahasa Bedani Aceh atau Indonesia. Ya. Yang kedua, utang untuk pembangunan Jejak Hagalim. Jadi memang utang boleh, hanya utang pembangunan masjid. Kemudian, tapi beda juga utangnya, beda sengaja. Kira-kira yang pada mobil Ramadan itu tidak utang, dunia baik. Jadi sama dengan utangnya, utang untuk masjid, utang untuk menasa je, Jejak Hagalim beliau utang. Karena yang namanya utang untuk umum, untuk kemaslahatan umum, walaupun orang utang kaya, Jejak Hazard, itu yang utangnya orang kaya. Jadi bayar berapa ini boleh, boleh mengambil zakat. Jadi anak itu Hagalim dia tersalurkan itu untuk hak menasab dan hak nazar.
ke orang yang hutang ke pembangunan masjid atau ke orang yang hutang ke pembangunan munazah. Beda lah, beda dia orang lah. Apa kata ni Haji Trimon? Beda dia orang masjid. Yang tak bayar berapa ke orang yang hutang. So yang hutang, panitia yang hutang, yang itu kurang hutangnya tadi. Untuk pembangunan munazah atau pembangunan masjid atas pendapat yang kuat. Kemudian yang ketiga, harta wakaf ditukar, itu tidak boleh. Tidak boleh harta wakafnya ditukar. La tubamu wa la tuhab. Tak boleh anjir, tak tukar anjir, satu anjir di harta wakaf. Karena apa? Karena akan menyia-nyiakan orang yang wakaf. Karena orang yang wakafnya selama orang itu masjid, selama orang kita mau masjid dengan yang pahala dia lebih juga. Begitu kata tukar yang kakak dia namanya. Maka yang namanya harta wakaf tidak boleh ditukar. Dalam mazhab tidak boleh. Yang namanya tanah tidak boleh ditukar, tidak boleh digunakan, tak alihkan. Kemudian bahkan jangankan ditukar, kalau harta juga hukumnya tidak boleh. Rasakan belang ya dua gede juga. Menyatakan arti untuk tanah belang. Jangankan ditukar, tarobah maka hukumnya tidak boleh. Kecuali. Nah harta wakaf yang anak dia pakai sama sekali. Kenapa pakai sama sekali? Nah tapi kalau yang lagu ini satu mana? Nabi katakan jalur. Ini adalah jalur yang terjadi yang lainnya. Maka itu baru boleh. Yang seperti dalam kita, pakai yang wakaf, pakai itu untuk orang berbuka puasa. Pakai ini wakaf untuk orang berbuka puasa. Tiba-tiba pakainya dimubah sebelum puasa atau di puasa. Ini dia dah buat berpuasa ke bro? Nya baru dia tak tahu pokoknya. Kemudian waktu itu puasa pengen juga dengan yang namanya bid'ah. Jadi kesimpulan singkat sebelum kejadian harus diakalan oleh guna manfaat Tuhan baru dia. Jadi yang kesimpulan singkat yang namanya harta wakaf anjir pulau, anjir tukar, anjir gantau, anjir robah, la tuham, sapu anjir. Kenapa? Untuk mengalir pahalanya. Apabila ini harta wakaf yang berada yang dalam berhukum lipat. Yang kondisi tidak yang kedua anjir ini, itu sampai juga benar beri sampai. Saya kedua harta wakaf itu sampai juga tu kelihun. Yang baru bilangnya yang kajian robah kelihun pulau anjir ini. Robah kelihun. Sebab kita pegang mungkin ke sampai kelihun. Jadi yang sebab itu. Nanti bahu yang kali wakaf anjir jangan tahu selama macam ni mubah macam dia cuma pangan urut. Kemudian masalah Jumat. Jadi undang syarat melakukan sembahyang Jumat yang pertama di daerah pemukiman. Jadi Jumatnya terpendam dalam daerah pemukiman. Yang kedua paling kurang benar orang yang ahli Jumat. Ahli Jumat artinya adalah orang yang penduduk di sekitarnya. Itu belum kan waktu orang yang ahli Jumat, yang balik berangkat dan ahli Jumat, kemudian dan orang musafir. Kemudian apabila karena orangnya yang sah untuk mendirikan Jumat. Jadi mustautin, arti mustautin adalah orang yang berkedudukan. Kalau utama artinya kalau yang berpindah-pindah tempat. Lagi asal budaya, lagi kamu yang kemalangan. Yang awak santri hanya kira mustautin. Walaupun tadi pun ini dia, walaupun kayak mudah pun, walaupun kanan ini dia. Tapi hanya mustautin bukan punya sama-sama dengan dua waktu.
Jadi dia bertanya orang sahabat rencana tak berangkat dari tempatnya, sebelum dikira mustauqin, tapi mustauqin. Jadi syarat imannya paling kurang guna ulun di dalam daerahnya 20 roh. Menyuhana 20 roh wajib ada. Wajibnya ada. Sudah wajib karena dia berokal kepada Nabi, kemudian wajibnya jadinya tadi selesai. Ya. Puluh. Ya. Asai balik berakal, kemudian nagdingo khutbah mustauqin nyangka ahli Jumat. Ya. Inilah sebagian orang mempersulit. Artinya begitu kur khutbah, begitu puja, begitu mana jenuh, begitu puku lain. Ini mempersulit. Mereka yang penting dalam khutbah kan begitu puanya kayak puja kan. Begitu pu macam kayak utama yang khutbah kaji. Maksud alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, dengar macam keperluannya kamu ada. Kan belum mesti dipu dikret. Nah, dengar. Nah, jadinya. Jadi artinya ahli Jumat balik berakal. Bertanya menyangandung kan kamu ngerti. Maksud akidah kamu pembacun. Kemudian amaliyah juga kami pun yang bedanya kaji ke ahli Jumat. Jadi balik dan berangkat kemudian dirbedingo khutbah. Jadi khutbahnya yang lain salah hatikan apa? Khutbahnya ke dulu sekira-kira mana? Artinya video ganto khatib. Kan video ganto khatibnya. Gitu pun macamnya kayak gambar dalam khutbah. Behana beri khutbah yang juga. Dulu yang dah khutbah kan, alhamdulillah kan khutbah. Jadi cara ini benar betul yang dipukul, mengerti? Ini persoalan yang lain, Royo. Ini ada hikmat Royo, nah persoalan yang lain. Nah persoalannya ada gara-gara kadang-kadang meragukan belum nagrinya mendung berubah. Nah gara-gara dalam sebuah daerah kadang-kadang dua bok masjid. Karena daerah bukannya mana saban dari daerah Arab, kira tahu kadang-kadang. Jadi hal-hal yang meragukan, maka hukumnya adanya sunat. Jadi adanya sunat wajib. Jadi terhadap orang yang sedang ini ada, maka hukumnya boleh. Karena buku. Apabila hukumnya ada, lebih ada pahala sunnah. Dan mengingati kondisi kadang-kadang keadaan, kadang bingung untuk itulah penyebab-penyebab. Mami kapakan kita tak boleh ada, dan yang macam-macamnya sebelumnya ada. Tapi jangan menyalahkan juga orang yang tidak ada. Jangan menyalahkan. Jadi dia kata pula sama daerahnya yang ada dengan alasan lagi-lagi yang salah-salah. Alasan yang mengira kuat. Jadi yang namun tiada yang berbeda hukum. Meyakin kepada hanasa wajib. Menyeragu pusat mana sama dengan hukumnya boleh. Jadi hal-hal yang meragukan tapi hanya pasti yang hukumnya sudah. Kemudian di dalam anaknya baru Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo masalah ulino yang lagi ciri walaupun pipan hukum adumnya.
teorinya. Kalian masalah berroyong kuburan. Wujud berroyong juga. Kemudian kita buat urina, video-video kena kita urina yang urina. You dah boleh? Ada lagi. Ada dah. Oh, dia kan kadang-kadang ada tabu. Ada di mana betul? Ada ni jawab pada ni. Mana urina? Ada bagi kagak je. SPM dah. Sekarang pudih lah Padin. Padin, pudih. Biar ni mau jadi. Anak ubi, beri anak. Biar ni lupa putih. Banyak katanya pertama yang kita yang dua yang kita yang kita pelajaran tu kuliah. Tuan dalam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Rauduk urutnya Cemuna Oi. Cemuna Oi ini wabah merusak tumen masjid. Tetapi tumennya kali ini serta DO-nya gitu. Kutu tunggu imam, kutu di masjid, kutu duduk dulu di dalam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anda baru ya, Frida. Bawa orang kenapa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam satu hadis Nabi berkata, barang siapa membuat rumah yang lebih dari tempat kediaman yang memadai dia, niscaya diberi Allah Taala akan dia bahwa menanggungi dia akan dia pada hari kiamat. Inna rumah yang memadai. Jadi orang yang berumah yang lebih daripada memadai. Daripada memadai. Artinya umur rumahnya tinggal beberapa kamar. Ya. Cuma katanya enhar rumah yang memadai. Inna rumah yang memadai. Rumah yang memadai. Apabila dijaga orang yang kita hati ini diukur yang konsen, umpama anak azab kubu, sedangkan orang yang berikut yang salah, satu iman hukum keurunian pun mudah. Yang pun iman hukum keurunian pun mudah.
Yang kedua, puasa yang sah-sahnya. Yang ketiga, ibadah nak boleh katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, perempuan yang meminta cerai kepada suaminya. Memang akhir-akhir masa ramai dengan sedikit yang kena memuaskan dari segi material, dari segi kehidupan, sehingga akhirnya dalam hadisnya Rasulullah sampaikan bahwa seorang zaujah talaban talaka min zaujati menjadi mana seorang yang meminta cerainya kepada suami dengan hanya sebab yang syar'i, bukan sebab nafsu, sebab yang syar'i yang hanya gunakan sebabnya dalam agama, tersebut ini nafkah sepenuhnya. Kemudian hal-hal yang lain yang berdoa kepada bukan hanya dengan urinannya persiapkan dirinya untuk masuk dalam neraka. Maka berat bicaranya. Padahal dalam perkawinannya katanya bisa dijadikan sebuah ibadah katanya. Apabila kadang-kadang suami kitanya memang ada kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang hanaga, maka dengan bersabarnya kita katanya pahala yang baik dengan berbeza. Maka yang bisa berikan di pasar yang pertama, apabila orang-orangnya menghasil nafkah, anak nafkah sama sekali. Jadi apabila kekurangan nafkah, dia wajib bekerja apa hati untuk dia pasar. Dan di pasar orang tu. Jadi yang selain daripadanya, berbuah perkara yang lain, kadang-kadang itu, kadang-kadang tunggu, kadang-kadang supa, atau kadang-kadang important dan apabila bahan pun berkawin. Apabila kanan kepada buahnya, kepada pun bukan important, tak mengenal hancur melakukan pasar haram. Dia hukumnya haram dan berdosa dan akan terutama oleh Allah di dalam neraka. Jadi hancur. Dia berikan harus memperbanyak sabar. Jadi apapun yang terjadinya, ikhlaskan diri kita supaya menjadi amal kebaikan. Yang kedua adalah berdoa waktu murah. Dengan kejadian Rasulullah melewati sebuah perkumpulan dengan pernah nazil daripada Allah Taala, saudara Rasulullah Muhammad mencok cabut kurma dan harga. Itu Rasulullah mencabut kurmanya akan diri kebaikan sampai tu. Jadi yang kita tahu bahwa bakai-bakai yang ada di sekitar kuburan yang terudip, yang memang hanya zakat, maka bisa membawa keberkahan, membawa kebaikan kepada dia bersatu hancur. Kecuali karena hajat atau kebaikan itu. Jadi sama dengan menyayang hakikat, sama dengan kuota yang ada di sana untuk memberikan rahmat. Jadi kayaknya dengan Rasulullah bahwa kayaknya akan caranya. Jadi dia belum tahu baik. Dia belum tahu katanya baik aja bu najul-najulnya. Cuma dia karena darurat lagi kan. Kadang-kadang ada saja yang berlender. Baik saja habis. Baik saja habis saja yang betul-betul. Jadi boleh dia hanya tetap mempunyai rahmat. Jadi cari yang kadodo juga, yang kadodo yang hanya mungkin DB itu punya boleh, tapi yang lain hanya lebih biasanya karena ada rahmat daripada Allah kepada mereka. Nah sebagiannya juga Rasulullah dia apa nih kan? Rasulullah disampaikannya kan pura betul, tapi roh yang lain. Jadi diberi saja baik sapu bersih, nah baik sapu bersih. Jadi benarlah benar. Ataupun hal yang lain, kata enam lain tahu
Meyakadarurah haji. Meyakadarurah ataupun nak keperluan hukumnya boleh. Bet hana pura-pura ka cah. Pakaian yang nampak berkuburan. Jadi Rasulullah sampaikan lagi bahawa pada pakaiannya terrahmat. Karena pakaiannya juga menjadi rahmat. Jadi karena rangka gaza punya, itu dibilang catur kurma oleh Rasulullah. Betul, catur kurmanya selalu diberi kebaikan kurung yang dalam kubur hingga urok yang hingga do catur kurma tersebut. Yang kedua masalah menazar puasa semen hodame. Sebenarnya untuk takutlah kaoin harus dengan semen, anjir dengan DO-nya. DO-nya itu tanda barulah tanda semen itu dan dengan tadi. Jadi anjir dengan DO. Jadi jadi DO bagi atur oleh panitia yang berdatangin berarti itu pula kaoin anjir dengan mata-mata DO kagak anjir. Dan itu tidak boleh karena anamuri semen yang bedanya belah kaoin. Jadi agak sulit berbeda menyebutkannya penazar dua puasa semen yang semennya minta menyebutkan saya semen beda ya bernadio berhana tapi dua penitia terus jadi hana belah lau penazar bedanya. Ada tadi apa sahaja yang hana hukum yang penting kali tadi ya saya mereka baca asumsi langsung video kemudian tadi bapak panitia video yang penting BDO positif semen. Itu di kadio DO dia dengar kayak pakai semen banyak kanan lau. Kayak gunanya dia. Apa DO-nya kan tanda. Ya kan? Yang golong dah kah? Arti dia bukan. Apabila kadio DO sujud, tanya golong dah kamu. Karena semen golong kita masjid. Yang menyebutnya bernazar untuk masjid. Ya. Nading. Ini dia. Pokoknya ada bu, ini dari panitia juga. Menyenazarnya panitia hanya mesti pergunakan ini. Panitia kemudian rumah semua ini namun belum kenapa pakai? Ya hanya itu panitia. Yang penting urut yang dia guna ini karena ada. Panitia tu dia kupinjam oleh dia berubah ni atau berubah. Jadi yang penting ni kurung yang belah nazar harus belah dengan semen hanya alihkan. Ni alihkan yang ulang belah. Belah nazar ulang nazar leh. Baru yang turun tergantung pani. Yang kelima rumah yang ada dalam hadis. Ya, memang di antara tanda-tanda kiamat bangunan tinggi-tinggi itu, termasuk rumah yang tinggi-tinggi. Maka ini akan diuji. Ini memang persoalan. Yang menjurus kepada persoalan tasawuf. Persoalan tasawuf, jadinya harus tak pakai sesuatunya harus yang lagi kebutuhan manusia yang layak menurut layak. Jadi misalnya yang layak rumah sederhana, ini tak pakai sederhana. Yang misalnya yang lebih tinggi dong, tak pakai yang lebih tinggi. Jadi mana rumah yang memadai menurut kebutuhan. Jadi kebutuhannya berbeda-beda menurut tingkat, menurut kita, menurut jabatan. Kadang banyak kebutuhan rendah karena memang tujuan hanya jauh gede. Kadang menurut kebutuhan motor karena memang perjalanan jauh. Dari benda Aceh Medan atau benda Aceh Medan. Ada kebutuhan misalnya yang bermada hanya buku di masjid adalah hanya tahu. Jadi dia menurut tingkat dengan kebutuhan. Maka apabila lebih daripada kebutuhannya, niat aktif sehingga bertanya oleh Allah Taala mengenai bulan. Ya, dikata yang punya kebutuhan terkait dari mana. Jadi bertanya mengenai Allah Taala yang merupakan sebuah siksa. Jadi dukna memadanya hanya tertentu kepada seorang, tapi menurut kebutuhan. Karena semoga tapi dalam hukum agama berbeda-beda. Nah yang hukum agama dalam semoga ke
Syok lidah gula. Pakar karena yang rohnya pemuka kuris. Saya campur Islam ni cukup ramai yang lain yang sama Islam. Nah yang lagi biasa anak pun kaum Islam. Menanti katanya kadang-kadang merupuh rumah kadang-kadang yang berlian itu kalian hamban. Nah yang berlian itu kalian kita. Tapi ini bukan berarti kita yang meremehkan hati. Remehnya berarti kadang orangnya mu'alaf. Orang yang nak agama, pimpinan agama ni pura. Maka dengan takut dia semakin bersemangat untuk agama, tapi bukan untuk pribadi. Jadinya tergantung keadaan dan tergantung kebutuhan kita. Kadang-kadang ada yang tanya yang pernah juga rumah raya untuk tidur. Bukan tidur supaya orang menghayati ibadah jadi bertumpu benar. Jadi ada yang lain itu yang berlaku. Gara-gara itu semua hukum raya dah. Tak hukum yang memang tak apa itu mereka hukum benar semua tiba betul gara-gara ini. Ini juga bisa menjadi ibadahnya tergantung kepada niat bertanya. Maka Rasulullah bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru amal dunia, yasiru bi husni niyati amal akhirat. Wa kam min amalin min amalin akhirat yatasawwaru amal akhirat, yasiru bi su'in niyati amal dunia." Banyak sekali yaitu perbuatan pekerjaan dunia, rumah lagi tak dunia, tapi gara-gara baik niatnya menjadi amal akhirat. Pada motor rumah bagah perjalanan misalnya mengamalkan ibadah kepada Allah. Maksudnya dia orang tu dia kenal bila jadi bagah tahu orang bagah kegiatan lain. Maka pada tahu secara lahir dunia, tapi ini bisa menjadi ibadah. Nah, kalau buat akhirat, mesti tapi hati buahnya yang saleh berkaitan dengan kandung yang bisa menjadi amal akhirat, menjadi amal dunia. Jadi tergantung dunia. Jadi dunia bukan padu. Dalam sahabat itu je dunia. Pakar, sahabat itu ni rupa dan pulau-pulau itu sampai kabeh menggeri. Ini juga dunia. Tapi dalam non motor dia. Tapi non motornya kadang-kadang bisa menjadi amal ibadah. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah, "Innama wa'amalu binniya." Segala perbuatan yang sangat tergantung kepada niat. Tapi dalam hati, dalam itu masalah terkubu nasah dalam jiwa kita sahnya bermacam. Goresan hati. Saya di dalam sembahyangnya yang halapan yang boleh kadang-kadang kata tapi orang naik goresan karena Allah Taala karena dia ada yang dalam sembahyangnya yang goresan syaitan. Apabila agama naikah yang ilau, mungkinnya dia yang kalau masalah gaib, masalah gaib naikah hingga bertakbir. Apabila bertanya punya hanya takutnya hanya menggarap yang biku. Tapi apabila terpaksa mesti payah punya takut dia yang sesuatu yang akan terjadi yang mungkin dari hati dengan hanya biku. Jadi kadang keadaan ini putra yang sahnya dan dua yang nampungnya yang sahnya tahu. Yang sahnya tahu lepas ngadu macam-macam yang sahnya. Yang pakai sahabat kadang-kadang. Maka itu sahabat halu. Yang pakai sahabat halu. Menjual hana mengerti had saya. Menjual kemana hana mengerti had. Cuma hukum kita. Hanya sekedar sah mungkin hana takun tak takun. Bisa misalnya juga. Ada tanya kita ada lumayan melihat yang isah yang kau memang mesti takun. Mungkin kerawai yang dimaafkan oleh Allah. Mungkin kerawai sampai hidup berai dalam yang dimaafkan. Yang penting hatinya tetap terang. Cuma yang menimpa penyakit tersebut
cobalah mengobati para ulama-ulama yang lebih mendalam dalam bidangnya. Coba mengobati dengan biologis supaya penyakit-penyakitnya yang tidak sabuk penyakitnya macam-macam. Nah, penyakit memang masuk dalam ataupun penyakit memang pada diri kita sendiri. Kadang-kadang wiswasnya daripada diri kita sendiri ataupun sahabat dan masuk dalam. Cuma yang secara rinci doktor nanti mengajar dan berkata dia nak pandang dalam Kuatan juga apa tu je? Yang kedua, kita antara judul satu yang sama kita Tapi mereka orang Islam tidak berpesta dengan orang kafir. Puji Tuhan. pesta kafe ya. Yang bunuh ada milahi wa ujung Ramadan. Jadi syarat bagi itu kita yang pertama orang yang berupa berapa, yaitu berapa isu Ramadan dan Syawal. Akhirnya bayar menyalahi yang murid yang wajib diterah di murid, karena dia muridnya kaitan dengan Syawal menyalahi sebelum murid yang wajib diterah. Tapi murid kan menyalahi sebelum murid meninggal di mana wajib di berupa berapa isu. Lahir yang murid, lahir sebelum murid, yang lupa murid, dia murid. Murid itu kan ada lahir. Yang wajib. Yang kedua, berpesta kafir. Ya. Saya dah jangan berpesta kafir. Ya. Jadi, yang kami ucapkan selamat Natal karena membesarkan agama. Jadi, tanya hubungan dengan kafir, tamuan, jid, dan tajak baju makanan asai. Makanan yang dipersiapkan badannya hanya tanyakin halus boleh. Artinya putra, anak tahu tanda-tanda ini memang nenek bui dan nasi baju dan nabdanu yang nabu ya saya. Dah hanya yang tinggi. Setiap yang boleh tanya makan cuma seandainya ada baju, berarti terjadi kita yang baju. Asal hanya tanyakin makanan yang tak bajunya halus, makanan yang tak bajunya najis. Maka hukum berjudi boleh. Jadi ada tafsirnya pihakku tanya hak antara toleransi antara manusia dengan manusia. Jadi dia baju. Apalagi mereka yang dalamnya biasa dipersiapkan makanan yang khusus sebelum Islam. Kecuali memang daya ini ukur. Nah, biar baju. Ya, hancur. Asal maka lawate ke harum. Kata yakin makanan yang dia baju halusnya, cuma yang lebih itu mungkin tak hindar, pilihan mungkin tak hindar, kita baca lebih. Jadi untuk bertanya pakai ini wajah kepada ada buku dan buku. Masih belum bertanya itu akan pakai baju. Baca doa baju, kemudian saya kepada Allah. Agar itu baca doa dan rahmat yang akan sampaikan dan benar di sisi Allah dan menjadi bekal bagi bekerja dan yang kami mengerti tolong sampaikan kepada orang lain supaya manfaatnya lebih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمن حكم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ولا تفتح علينا فتوح الجاهلين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بالايمان وامسنا بالايمان واشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.